lakukan gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran utuhnya, tentunya supporting dokumennya juga kami perlukan. Oke, so far deadline-nya yang kami berikan itu adalah di April 23. Ya, April 23, seperti saya bilang, less than a month, gitu ya, less than a month. Alasannya simpel lah, kami ingin mengejar bootcamp 3 itu bisa kita realisasikan sebelum 1 Syawal. Oke. Nah, itulah gambaran tugas yang akan teman-teman lakukan untuk bootcamp 2. Ada pertanyaan dengan tugasnya? Boleh bertanya Pak Yulianto? Silakan. Oke, terima kasih. Untuk tugasnya ini kalau sepengetahuan saya, kalau kayak membuatnya ini baik itu dalam bentuk grafik dari awal sampai akhir produknya ini seperti apa, itu maksudnya berarti target awal sampai target akhir nanti usaha masing-masing dari kami ini seperti apa, seperti itu ya? Baik itu definisi benefit. Anda target awal, target akhir itu apa? Kan ada yang kayak sprint backlog yang dari penjelasan dari ini tadi Mas, dari mentor tadi. Ya. Kalau penjelasan dari mentor tadi kan seperti itu. Ini seperti ini desainnya, seperti ini benefit target dari produk kalian, seperti itu. Ya. Itu tergantung dari usaha kami masing-masing ya Pak Yonento. Saya masih belum menangkap ininya. Tergantung dari usaha masing-masing itu maksudnya gimana ya? Kan tugas ini yang pengen kami lihat sebaik dari mungkin, tapi ini menyangkut apa ya, penjelasan dari bisnis kami masing-masing, atau seperti apa ya? Atau saya yang salah nangkap Pak Yonento? Mohon maaf Pak Yonento. Ya tentu, ya nggak masalah. Ya tentunya ini related dengan bisnisnya masing-masing, gitu ya. Jadi saya coba ulang lagi ya. Di bootcamp 1 kan kami meminta teman-teman gitu ya, untuk mendapatkan customer voice-nya seperti apa. Kemudian customer voice itu Anda terjemahkan menjadi customer requirement ya, atau customer need. Oke. Nah, kemudian untuk memvalidasi apakah customer need-nya itu memang seperti itu atau tidak, kami kan meminta teman-teman untuk membuat MVP yang sifatnya bisa jadi low fidelity, atau mungkin kalau teman-teman punya akses dan punya expertise, bisa membuat MVP yang sifatnya high fidelity, ya misalnya dengan 3D printing dan sebagainya. Oke. Ini sudah dilakukan kan? Iya. Nah, masalahnya adalah apa yang Anda lakukan di bootcamp 1 itu kan Anda bekerja dengan market yang sifatnya itu persona, ya kan? Anda bekerja dengan sifatnya persona dengan hanya mengambil sampel size yang saya bilang kalau secara statistik bicaralah dengan 30 orang gitu ya, 40% pastikan mereka oke dengan produk Anda dan mau membayarnya. Ya kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kalian kan masuk bootcamp 2, artinya kami anggap sudah melalui proses itu, dan kami anggap kami anggap bahwa sudah cukup lah ya, sudah cukup mendapatkan kepastian bahwa Anda sudah punya produk yang dari sisi problemnya itu ya, sudah tervalidasi. Masalahnya begitu masuk ke produk market fit, kan Anda harus bicara tentang sizable market. Iya. Ya kan? Nah, untuk bisa masuk ke sizable market ya, Anda harus membuat dashboard yang namanya Pirate Matrix. Itu yang pertama ya. Nah, untuk bisa mendapatkan Pirate Matrix ya,
Anda nggak bisa lagi cuman mengandalkan dari MVP yang sifatnya masih low fidelity. Oke. Anda nggak bisa lagi pakai storytelling gitu kan, kemudian melihat activationnya seperti apa selama 4 minggu ke depan gitu ya. Tapi Anda harus benar-benar punya produknya dulu. Gitu. Anda harus develop dulu produknya. Ya. Anda harus develop produknya. Nah, ketika mendevelop produknya ini, ya, maka coba lakukan pendekatan metodologi yang kita ajarkan, yaitu lewat Scrum. Ya. Di mana di Scrum ini Anda akan menerjemahkan customer need ya, menjadi sebuah engineering requirement. Ya, engineering requirement-nya perlu apa saja nih? Oke. Kebayang ya? Iya Pak, ya. Oke, kalau masih ini jangan khawatir, nanti ditemenin oleh teman-teman mentor gitu ya. Dan juga teman-teman fasilitator dari Sial, dan Anda kan punya WA group ya. Tanyakan aja di situ gitu, kalau masih ada hal-hal yang masih belum jelas. Baik Pak Gefsek. Oke, masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya kembalikan ke Mas Erlan. Silakan Mas Erlan. Ya, terima kasih banyak Mas Yanto, Pak Yulianto. Ya, semoga tadi penjelasan assignment dari beliau cukup jelas. Barangkali nanti ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Nanti pertanyaannya diajukan saja di grup. Oke. Sebentar, ya, Mas Erlan, ini baru saya baca di chat. Jadi mau produknya mau sifatnya physical product ataupun service, gitu ya, pendekatannya sama. Ya, pendekatannya sama. Karena begitu Anda ngomong service, Anda kan harus punya platform gimana mau mendeliver service itu. Ya kan? Coba tunjukkan ke kami gimana cara Anda membangun platform tersebut. Ya, kan nggak mungkin Anda cuma ngomong, Pak, saya mau jualan produk, mau service doang gitu ya, kemudian saya ketuk pintu customer saya satu persatu, kan nggak kayak gitu kan. Oke, sekalipun itu service, ya, Anda pasti punya platform yang akan Anda gunakan gitu ya, untuk ngedrive orang menggunakan service Anda itu seperti apa. Iya kan? Misalnya Anda mau bikin platform atau mau bikin aplikasi nih, ya, yang mempertemukan antara pembuat let's say solar panel gitu ya, dengan pengguna solar panel. Ya. Nah, Anda kan akan bikin platformnya kan, yang bisa menjembatani kedua segmen ini, ya, kedua segmen ini, end user dan produsernya. Nah, tunjukkan ke kami bahwa mereka tuh butuh produk Anda. Jadi kalau ada yang sifatnya seperti itu, maka Anda harus memvalidasinya kedua sisi kan, bukan hanya ke end user doang, tapi ke providernya juga. Emang mereka mau pakai service Anda ya? Ya, ini yang sering kali missing. Ya. Untuk para penyedia service, seolah-olah service end customer lah yang harus Anda kejar terus. Tapi coba validasi juga dari sisi providernya. Jangan-jangan mereka nggak mau pakai service Anda. Oke? Ya, silakan Mas Erlan. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Yanto. Kembali lagi ya, diingatkan kalau masih ada pertanyaan, ada yang bingung, nanti kita bisa sambung lagi pertanyaannya di grup. Oke, terakhir sebelum saya resmi tutup nih, barangkali dari Mbak Rini ada kalimat yang ingin disampaikan terakhir, mengingat mungkin nanti nggak semua muka-mukanya kita lihat lagi di bootcamp ketiga ya Mbak Rini. Wah, silakan Mbak Rini. Erlan nih. Wah, belum udah kepikiran untuk nge-cut nih. Aduh, ini kalau udah kata-kata gini paling susah nih ngerantainya. Jadi kalau saya nggak menemukan sebagian di antara teman-teman di bootcamp 3, berarti itu kerjanya Mas Erlan. Wah, jangan Mas, saya ada di grup, nanti saya dihujat. Silahkan Mas Erlan. Iya, sore teman-teman. Aduh, ini udah 2 hari yang padat sekali ya. Saya ngikutin juga. Mudah-mudahan bisa 100, enggak
pastinya nggak sampai 100% sefull dengan seperti teman-teman, tapi paling nggak 90-90